Puji Tuhan, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kidung Agung pasal 5 ayat 16 berkata, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Nah saudara, ayat ini menggambarkan keindahan kasih yang bukan hanya tampak, tetapi juga terdengar melalui perkataan yang lembut dan membangun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam rumah tangga, komunikasi bagaikan oksigen. Tanpanya, relasi menjadi sesak, mudah lelah, dan akhirnya rapuh. Saudara, sejak awal penciptaan, Tuhan menetapkan pernikahan sebagai rancangannya. Kejadian 2 ayat 24 menegaskan bahwa seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kesatuan itu bukan sekedar jasmani, melainkan juga kesatuan hati, jiwa, dan roh. Sebuah perjalanan bersama di hadapan Tuhan. Namun, saudara, jatuh cinta sering lebih mudah daripada memelihara cinta. Cinta dalam pernikahan perlu dirawat seperti tanaman, disiram, dijaga, dipelihara. Air yang menyegarkan itu salah satunya adalah komunikasi yang penuh kasih. Sebab ketika komunikasi retak, konflik mudah muncul. Nah, kita bisa belajar dari peristiwa Babel. Saat manusia tidak saling mengerti, mereka akhirnya tercerai berai. Karena itu Bapak Saudara, milikilah satu bahasa di rumah tangga, yaitu bahasa kasih. Nah, Saudara, Kidung Agung menekankan kata-kata yang manis. Nah, ini bukan berarti selalu sepakat atau tidak pernah berbeda, tetapi memilih tutur kata yang tidak kasar, tidak melukai, dan tidak mempermalukan. Amsal 16 ayat 24 mengingatkan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Kata-kata dapat membangun, tetapi juga dapat meruntuhkan. Dan Yakobus pasal 3 mengajar kita juga untuk menguasai lidah, sebab lidah kecil namun dampaknya besar. Karena itu saudara, mari kita melatih diri. Sebelum berbicara, tanyakan, apakah kata-kataku nanti menguatkan? Apakah ini lahir dari kasih? Bila terjadi kesalahpahaman saudara, kembalilah kepada kerendahan hati. Minta maaf, dengarkan, dan berdoa bersama. Dan bukan hanya kepada pasangan saudara, Tuhan pun rindu mendengarkan kata-kata yang baik dari kita. 1 Korintus 10 ayat 10 berkata begini, janganlah bersungut-sungut. Nah, kiranya mulut kita dipenuhi syukur, pujian, dan doa. Saat perkataan kita dipenuhi kasih, rumah tangga menjadi taman yang bertumbuh dan Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.